Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, saudara mahasiswa, program studi Manajemen Logistik Industri Agro, Politeknik Ati Padang. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali melalui video pembelajaran untuk mata kuliah Manajemen Resiko Logistik. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana proses dalam mengelola resiko logistik yang terjadi di tempat kerja. Pada minggu yang lalu, saudara sudah mendapatkan materi tentang apa itu resiko logistik, kemudian jenis-jenis resiko logistik yang ada di tempat kerja. Hari ini akan kita lanjutkan dengan dari resiko logistik yang terjadi di tempat kerja itu, bagaimana proses dalam mengelolanya. Nah, sebelumnya Bapak akan jelaskan dulu kompetensi yang akan saudara miliki setelah mendapatkan materi ini. Yang pertama adalah saudara memahami dan menjelaskan karakteristik resiko logistik. Kompetensi kedua, saudara memahami dan menjelaskan proses pengelolaan resiko logistik. Dan kompetensi ketiga, saudara memahami dan menjelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk penanggulangan resiko logistik yang terjadi di tempat kerja. Oke, ya ini 3 kompetensi yang akan saudara miliki nanti. Nah, dari sini kita akan lihat karakteristik resiko logistik itu, atau pada minggu kemarin Anda sudah mendapatkan definisinya, resiko adalah kejadian yang tidak pasti, di mana risiko itu sama dengan fungsi. Apakah nanti fungsinya berupa ancaman, kerentanan, atau dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya suatu kejadian yang tidak pasti. Dari sini akan kita lihat bahwasannya risiko logistik itu pasti dia terjadi karena ada penyebab. Kemudian dengan adanya penyebab ini, maka kita lihat kejadiannya meliputi apa saja dan apa akibat yang timbul karena terjadinya suatu risiko logistik di tempat kerja. Kemudian konsep yang harus saudara pahami yaitu adalah apa beda risiko dengan ketidakpastian. Walaupun tadi katakan risiko itu adalah kejadian yang tidak pasti. Namun kita lihat kalau dia risiko berarti ada data pendukung dari suatu kemungkinan kejadian di tempat kerja. Kalau ketidakpastian itu tidak ada data pendukung. Kemudian pada risiko ada subjek dan objeknya jelas, apakah karyawan atau pelanggan misalnya. Kalau pada ketidakpastian itu subjek dan objeknya tidak jelas. Kemudian pada risiko memiliki pengalaman. Kemudian pada ketidakpastian tidak memiliki pengalaman. Ini beberapa perbedaan antara risiko dengan ketidakpastian. Pertanyaan yang mendasar adalah kapan terjadinya risiko logistik? Walaupun risiko ini tidak kita inginkan, tapi dia akan bisa terjadi. Dengan pertanyaan pertama, yaitu adalah pernyataannya, risiko dapat menimpa siapapun. Baik dari hal-hal eksternal sampai pada hal-hal internal. Baik dari manajer puncak sampai pada cleaning service, dari aset berwujud sampai tidak berwujud, atau intinya risiko itu terjadi di tempat kerja, meliputi semua aktivitas yang ada bisa terjadi risiko. Tetapi harus kita ingat, risiko itu dapat kita hindari. Nah, risiko dapat terjadi setiap saat. Apakah masalah SDM seperti tadi ya? Pokoknya seluruh kegiatan yang ada di logistik itu dapat terjadi setiap saat. Karena apalagi terakhir adanya berkembangnya kemajuan ilmu dan teknologi yang begitu pesat sehingga mempercepat usangnya aset organisasi yang ada dalam perusahaan. Semua risiko adalah berpotensi merugikan. Apa kerugian yang timbul? Bisa berdampak langsung, bisa berdampak dalam waktu dekat, bisa berdampak dalam jangka panjang. Nah, nanti saudara akan lihat ini apa contoh risiko berdampak langsung, apa contoh risiko berdampak dalam waktu dekat, dan apa contoh risiko berdampak dalam jangka panjang. Misalnya kita lihat dalam berdampak langsung, misalnya prestasi para pelanggan, atau ada yang berupa kehilangan, kerusakan, atau kebakaran alat-alat operasi saat mengoperasikan sesuatu di tempat kerja. Berdampak dalam waktu dekat, misalnya kematian personal inti karena ada risiko terjatuh misalnya, rusaknya sistem informasi karena seringnya mati listrik dan lain-lain sebagainya,
berdampak jangka panjang, bisa menurunkan reputasi organisasi ataupun menurunkan semangat kerja karyawan. Risiko dapat dipandang dari beberapa sudut. Yang pertama akan kita lihat risiko dari sudut pandang penyebab. Ada risiko operasional, ada risiko finansial, dan ada risiko strategi. Masing-masingnya adalah berbeda. Kalau operasional, risiko karena faktor non-keuangan. Kalau finansial, udah jelas keuangan ya, seperti harga, tingkat bunga, mata uang asing yang berlaku saat terjadinya transaksi. Risiko strategi, karena kurang optimalnya strategi perusahaan di dalam memasarkan hasil-hasil produk. Itu juga sebuah risiko. Kemudian dari sudut pandang akibat, risiko murni dan risiko spekulatif. Misalnya risiko murni itu risiko kejadian berakibat hanya merugikan saja dan tidak mungkin adanya keuntungan. Misalnya kebakaran ya. Kalau spekulatif adanya investasi. Berarti tergantung kepada kondisi yang ada. Nah, bagaimana perkembangan dalam mengelola risiko? Secara konvensional ada perkembangannya melalui ada namanya risiko yang murni, dilihat dari sumber masalah, menimbulkan biaya atau tidak, cara terbaik untuk memindahkan risiko, dan dikelola pada masing-masing bidang di mana risiko itu terjadi. Kalau pandangan terpadu, misalnya seperti kita lihat pada tabel ini. Ya. Sekarang, kompetensi yang akan saudara kuasai adalah bagaimana mengelola risiko. Ingat, proses pengelolaan risiko yang mencakup dimulai dari identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan. Di mana fokus daripada manajemen risiko logistik itu adalah mengenal pasti risiko dan mengambil tindakan yang tepat terhadap risiko yang terjadi dengan tujuan agar secara continuous improvement dapat meningkatkan atau menciptakan atau menambah nilai maksimum dari semua aktivitas organisasi. Nah, tahapan-tahapan dalam mengelola risiko logistik itu, pertama harus kita menghindar dari risiko. Nanti menghindar dari risiko artinya bukan lari dari risiko ya, tapi ada langkah-langkahnya. Yang kedua, menahan risiko. Yang ketiga, memperkecil risiko yang terjadi. Yang keempat, melakukan diversifikasi risiko. Kemudian mengalihkan risiko, mengontrol atau mengendalikan risiko, dan pendanaan risiko. Nanti kita akan jelaskan satu-satu daripada tahapan pengelolaan risiko ini. Kita mulai dari yang pertama. Apa artinya menghindari risiko? Yaitu adalah cara paling mudah dan aman untuk mengelola risiko adalah menghindar. Menghindar artinya kita tidak lari dari risiko, tetapi adalah kita lihat di sana misalnya ada kabel yang copot. Berarti kalau kita mendekat bisa terjadi konslet atau kebakaran, maka kita harus menghindari, ini yang dimaksud ya. Tetapi cara ini tidak optimal karena jika ingin memperoleh keuntungan maka kita harus menghadapi risiko. Yang kedua, menahan risiko. Artinya adalah jika terjadi risiko, maka menanggung risiko itu secara sendiri atau individual. Berarti dilihat kondisi, kalau seandainya di tempat kerja, berarti risiko itu bisa ditanggulangi secara bersama. Yang ketiga, memperkecil risiko, yaitu dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi, tetapi membatasinya agar meminimalisasi sehingga risiko tidak bertambah besar. Kemudian melakukan diversifikasi risiko. Dengan melihat risiko yang ada, kita lakukan diversifikasinya dengan tidak hanya terkonsentrasi pada satu tempat, tetapi kita lihat aneka-aneka atau jenis-jenis risiko yang terjadi. Yang kelima, mengalihkan risiko, yaitu dengan berbagai cara. Salah satu adalah menghindari tempat terjadinya risiko yang ada. Mengontrol atau mengendalikannya dengan cara melakukan kebijakan. Kemudian terakhir adalah pendanaan risiko, yaitu menyediakan sejumlah dana, baik dana tetap atau sebagai cadangan untuk mengatasi timbulnya risiko di kemudian hari bagi seorang pekerja di tempat kerjanya. Nah, terakhir kompetensinya adalah bagaimana upaya dalam menanggulangi risiko. Pertama, mengadakan pencegahan, sudah jelas ya. Kemudian melakukan retensi, artinya mentolerir terjadinya kerugian dengan membiarkan terjadinya kerugian dan untuk mencegah terganggunya operasi dengan menyediakan dana untuk menanggulanginya. Melakukan pengendalian terhadap risiko, kemudian mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain, misalnya dengan mengadakan kontrak melalui asuransi, apakah jasa harja, ataupun asuransi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja. Nah, dari beberapa materi di atas, saudara kan sudah memahami tuh, kompetensinya tadi ada 3. Pertama, melihat karakteristiknya seperti apa. Yang kedua, mengelolanya seperti apa. Dan yang ketiga, apa upaya yang dilakukan. Supaya saudara lebih paham,
Maka kita akan lakukan latihannya supaya bisa lebih paham ya. Pertama, saudara duduklah dengan kelompok baru ya. Berarti satu kelompok berisikan 3 atau 4 orang. Kemudian, identifikasilah risiko kelompok Anda dari risiko pribadi sebelumnya. Ini pada minggu kemarin kita kan sudah mengidentifikasi risiko pribadi yang mungkin terjadi saat bekerja di logistik. Nah, hari ini risiko itu Anda kumpulkan, kemudian Anda klasifikasikan dengan teman-teman yang ada dalam kelompok yang dilihat dari berbagai sudut pandang penyebab tadi. Kan ada risiko dari sudut pandang penyebab, dari akibat, kemudian ini apa yang terjadi di tempat kerja. Kemudian buat upaya penanggulangan risiko dari poin nomor 2 dan nomor 3 yang sudah saudara kelompokkan. Cukup jelas saudara mahasiswa? Jadi dengan materi ini berarti saudara sudah melihat, oh ini adalah risikonya berdasarkan penyebab, oh ini adalah risikonya berdasarkan akibat, oh ini cara menanggulangi dan lain-lain sebagainya. Cukup jelas ya? Oke. Kalau seandainya ada yang kurang jelas, nanti boleh bertanya. Dan selamat mengerjakan tugas ini. Semoga saudara sukses. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.